Di Inggris ada penelitian tentang pasien COVID ini, ternyata sampai setahun pasca kena COVID, ternyata ada yang terganggu di otak, ya, di neuron di otaknya, yaitu apa? Kesulitan dalam merangkai kata-kata, ya. Misalnya ini teringat nih, kepengen makan apa ya, kepengen makan lontong kupang. Ingat wajah kupangnya, ingat wajah lontongnya, tapi nggak tahu bahwa itu namanya lontong kupang. Itu loh gitu ya. Omicron itu seperti halnya virus SARS-CoV-2 yang varian yang lain, itu memang antara 50-70% itu tidak bergejala. Bisa cukup tuh paling penting minimal 6 jam yang kualitasnya baik. Dengan vaksinasi bisa melindungi COVID, nggak bisa. Sahabat sehat, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat. Pandemi COVID-19 tetap bermasalah. Timbul varian baru Omicron yang membuat angka penularan penyakit atau kejadian penyakit meningkat juga. Sementara kegiatan perekonomian, sekolah tatap muka harus berlangsung. Badan Kesehatan Dunia WHO menyetujui peredaran obat baru untuk mencoba mengatasi penularan penyakit ini. Lalu bagaimana sih sebenarnya? Apa yang harus kita lampaui lagi pada masa pandemi COVID-19 ini? Saya ingin sekali membahasnya dalam episode kali ini. Bersama saya adalah seorang guru besar, pakar penyakit infeksi, Profesor Dr. Aryati, Dr. Magister Sains, spesialis patologi klinik konsultan. Kesibukannya luar biasa, terutama di masa pandemi COVID-19, dan sedikit latar belakang pendidikan. Profesor Aryati adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pernah juga menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, pendidikan spesialisasi, pendidikan magister S2 imunologi, pendidikan S3 kedokteran ditempuh di Fakultas Kedokteran dan program pasca sarjana Universitas Airlangga. Pada saat ini, Profesor Aryati adalah Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik. Saya akan menyapa Profesor Aryati. Profesor Aryati, Dr. Aryati akan saya panggil. Semoga kita selalu sehat ya. Amin. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih telah memperkenalkan saya demikian lengkapnya ya. Terima kasih banyak saya diundang di sini. Semoga kita semua sehat. Ya, senang sekali bisa bertemu, dan tentu saja topik utama kita adalah tentang bagaimana sih sebetulnya prospek pandemi COVID-19 ini ya. Dengan mendasarkan pada pengalaman penanganan pandemi COVID penyakit-penyakit terdahulu. Apakah benar seperti sekarang ya tanggapan orang atau pandangan orang menurunnya keganasan varian yang baru ini adalah merupakan pertanda dari akan berakhirnya pandemi? Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi memang betul ya anggapan orang bahwa ini Omicron ringan-ringan aja nih mau berakhir gitu ya Bu Tuti ya. Nah, sekarang kita flashback dulu nih ke belakang, kita lihat bahwa di Maret 2020 di awal Indonesia dulu kita baru kemasukan SARS-CoV-2 yang namanya virus penyebab COVID itu, waktu itu kaget-kaget ya. Nah, kok bisa Indonesia kemasukan nih, padahal udah makan bawang putih segala macam itu ya waktu ya. Nah, kita lihat negara tetangga sejak akhir 2019 udah kemasukan SARS-CoV-2 dan kita tenang-tenang ya, kita kira nggak akan kemasukan, ternyata kemasukan juga tuh. Nah, ternyata adanya SARS-CoV-2 di awal 2020 di Maret itu berujung sampai di 2021 yang akhirnya gelombang kedua yang berat di bulan Juni-Juli 2021. Saat itu banyak sekali yang wafat, yang meninggal ya. Tetapi kemudian cepat sekali menurunnya cepat sekali di akhir kira-kira mungkin Oktober November itu sudah jarang menemukan ada yang terkena SARS-CoV-2 sehingga saya kesulitan untuk mendapatkan sampel yang positif untuk melakukan validasi reagen-reagen antigen ya, reagen-reagen PCR yang beredar di Indonesia. Nah, karena kami salah satu lembaga yang ikut memvalidasi antigen dan reagen PCR tersebut. Nah, tetapi itu nggak lama ya. Akhirnya di akhir 2021 di mana kemudian terbitlah SKB 4 Menteri yang mengatakan pertemuan tatap muka, mulai murid-murid mulai boleh sekolah kembali, tetapi adanya Omicron menyebabkan kita mulai mikir-mikir lagi nih sekarang Bu Tuti. Nah, apa yang dipikir? Ternyata
sebenarnya sangat cepat sekali. Ternyata Omikron itu berkali-kali lipat jauh lebih cepat dibandingkan Delta yang mematikan tanda petik di bulan Juni-Juli 2021. Nah, tetapi apakah itu menunjukkan akan berakhir? Belum tadi di mana positivity rate yang tadinya itu 0 ya, saya merasakan di awal Januari itu masih, ternyata kemudian seminggu terakhir ini sehari bisa di atas 20 yang positif. Nah, kemudian kita lihat nih, positivity rate-nya dari yang beberapa hari yang lalu masih 16%, sekarang sudah 24%. Kemarin baru 24% di tanggal 31 Januari. Apa artinya? Artinya saat ini Omikron berkembang dengan sangat cepat. Apakah itu ringan? Saat ini, kata-kata ringan itu memang seperti didengung-dengungkan. Padahal nggak demikian lah. Kita tahu bahwa ada 5 laporan yang meninggal dengan Omikron di Indonesia, dan kita lihat di Amerika pun juga sudah mulai ada laporan yang meninggal karena Omikron. Siapa yang bisa meninggal? Pada umumnya mereka-mereka yang lansia, ya, yang memiliki komorbid, yaitu yang memiliki kencing manis atau diabetes mellitus, ada yang memiliki hipertensi atau tuberkulosis atau TBC gitu ya, atau HIV/AIDS. Nah, itu mereka dengan komorbid termasuk autoimun sekalipun harus hati-hati kalau kena Omikron. Demikian juga anak-anak, gejalanya tidak ringan. Itulah demikian Bu Tuti. Sehingga kita lihat bahwa apakah ini merupakan tanda dari akhir dari berakhirnya COVID. Saya nggak bisa prediksi seperti itu karena ternyata sekarang sudah mulai nih ada laporan seperti itu, dan pemerintah telah mengatakan bahwa bulan Februari ini ditakutkan terjadi gelombang ketiga ya, bulan Februari, Maret itu yang ditakutkan. Jadi teman-teman semua yang mungkin mendengarkan di sini, para pemirsa, tolong hati-hati. Jadi kita tahu bahwa protokol kesehatan itu tidak hanya maskeran doang loh, ya. Kita lihat bahwa di jalan-jalan banyak tuh di mall ya, udah sama kayak kehidupan biasa sebelum COVID ya, udah rame banget. Tapi maskernya itu loh nggak ditaruh di hidung, nggak tutupin hidung dan mulut. Kita tahu bahwa yang lubang-lubang itu kan, lubang hidung, lubang mulut, lubang mata ya, itu bisa tempat masuknya SARS-CoV-2 gitu. Itu yang nggak dijaga baik-baik tuh ya. Nah, itu tolong pemakaian masker yang benar. Maskernya juga jangan yang beberapa hari ya. Harus masker yang fresh, yang di hari itu lah ya. Sekali masker langsung dibuang. Dan itu tentu kita tahu cara pembuangannya juga harus hati-hati. Karena itu bisa menimbulkan potensi penularan. Dan juga protokol kesehatan lain yang tadi jangan deket-deketan banget, jangan umpel-umpelan gitu ya, jangan berdekat-dekatan banget. Suruh yang jaraknya ada jarak lah, itu susah, itu sekarang kayak ada jaraknya susah ya. Kemudian juga mencuci tangan, itu banyak tuh kita lihat bahwa ada tempat cuci tangan tapi udah jarang dipakai ya. Saya melihat banyak yang sudah cuman lewat aja, cuman peduli lindungi langsung masuk mall. Nah itu kadang-kadang udah banyak yang nggak lakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya. Dan kemudian juga mengurangi mobilitas sudah jarang lah. Saya sudah melihat sudah nggak ada yang mengurangi tanda petik ya mobilitas ya, karena di mana-mana udah seperti biasanya cuma dimaskerin aja. Seperti itu Bu Tuti. Waduh. Sementara Dr. Aryati, banyak orang berpandangan bahwa karena ringannya, menurunnya keganasan Omikron, ditambah dengan adanya booster, mereka sangat yakin bahwa mereka tidak akan tertular. Dan itu kemudian diikuti dengan mulai melemahnya perhatian kepada pelaksanaan prokes. Jadi mereka sangat yakin kalau sudah booster pasti tidak akan terserang penyakit ini. Bagaimana pendapat Dr. Ari? Nah, itu Bu Tuti, pertanyaan yang bagus sekali, yang membuat kita sedih ya. Saya juga termasuk yang sedih dengan kata-kata kalau udah di booster jadi abai nih terhadap protokol kesehatan ya. Padahal kita tahu bahwa ya sejak tahun lalu waktu di awal Januari mulai dicanangkan vaksinasi ya, itu sangat antusiasnya para tenaga kesehatan. Kemudian setelah divaksin pada ngecekin tuh ada nggak sih kekebalannya dengan cek antibodi ya, antibodi SRBD itu bisa ngecek, wah saya udah tinggi nih, tenang gitu ya. Nah mereka yang merasa telah divaksinasi dan merasa tenang tadi itu bahayanya apa? Memang mereka menjadi tanda petik kurang memperhatikan tuh terhadap protokol kesehatan. Kita tahu bahwa nggak bisa tuh dengan vaksinasi bisa melindungi COVID, nggak bisa. Ya, untuk melindungi COVID itu harus 3 hal. Satu, gitu, protokol kesehatan yang utama, ya, yang utama tadi, mulai dari memakai masker yang benar, maskernya juga harus yang digantinya teratur tuh, nggak boleh menggunakan masker yang berhari-hari gitu kan ya. Kemudian diulang lagi, dipakai lagi, oh belum bau, oh belum basah, oh belum gini gitu, pakai lagi gitu ya.
Nah, kemudian itu jangan dilakukan sama sekali jangan dilakukan ya. Kemudian juga kita tahu bahwa mencuci tangan yang tadi saya bilang banyak tidak lagi dilakukan ya. Kita mau masuk ke tempat publik, ke mall segala macam, lakukanlah dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun ya. Dan kemudian yang ketiga tadi itu menjaga jarak dan mengurangi mobilitas, menghindari berkerumun, itu tolong dilakukan benar-benar karena satu, protokol kesehatan, dua, vaksinasi dengan boosternya itu adalah upaya ya, dan di samping itu juga harus dengan menjaga kesehatan tubuh kita, daya tahan kita apa? Ya minimal tidurnya harus cukup lah ya, jangan divaksin kemudian jadi mau kongko-kongko, kemudian mau melekan ya, mau nggak tidur, jangan ya, tetap kita harus tidur yang cukup minimal 6 jam sehari dan juga ya menerima dengan keadaan. Jangan terlalu banyak pikiran ya. Biasanya orang stres tuh jangan stres, nggak bisa kita nggak stres kan. Jadi tetap aja ada stres itu penting dalam kehidupan kita ya, supaya kita bisa mengakui bahwa pada saat kita nggak stres kita bisa merasakan nikmat dari Yang Maha Kuasa. Jadi balance lah ya, balance supaya kita terima dengan keadaan, tidur yang istirahat yang cukup dan jangan diet ya. Menurut saya makan tetap harus yang teratur dengan nutrisi yang baik. Itu kalian Bu Tuti nih ya. Terima kasih Bu Tuti. Demikian. Ya, cukup jelas Dokter Aryati. Sekarang ada sesuatu yang baru ini sehubungan dengan mulai lagi berlangsungnya pertemuan tatap muka di sekolah. Itu para orang tua itu mengkhawatirkan banyak diantaranya atau beberapa diantaranya atau ada fenomena yang mengusulkan agar dilakukan tes antigen setiap hari. Jadi sebelum masuk kelas atau sebelum masuk sekolah mereka harus melakukan tes antigen. Nah ini bagaimana sebetulnya? Tes swab antigen, PCR ini bagaimana kedudukannya sebetulnya Dokter Aryati? Termasuk di persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan perjalanan dengan kendaraan umum, pesawat terbang, kereta api, bis. Baik, terima kasih Bu Tuti. Kebetulan karena saya spesialis patologi klinik ya, memang itu bagian dari ilmu kami lah ya tentang PCR dan antigen termasuk ya. Jadi begini, Bu Tuti, kita tahu bahwa pemeriksaan yang dipakai untuk menentukan patogen apakah memang ini ada SARS-CoV-2 atau enggak gitu kan, idealnya menggunakan kultur, tapi nggak bisa tuh membiakkan virus, nggak ada tuh. Maka yang lebih rendah untuk tingkat kepercayaannya adalah molekuler, yaitu pemeriksaan PCR itu yang kita kenal sebagai swab PCR. Kalau swab PCR nggak bisa, lebih rendah lagi adalah antigen. Jadi sebetulnya tiga ini adalah modalitas untuk menentukan apakah itu kita kemasukan nih virus SARS-CoV-2. Nah, yang sekarang terkenal adalah swab antigen yang harganya nggak sampai 100.000 ya, 95.000, dan swab PCR yang harganya 275.000 udah turunan oleh pemerintah ya, udah lebih murah sekarang. Nah, apa bedanya keduanya? Kalau antigen itu sebetulnya tadi telah saya terangkan di sebelum ini ya, jadi bahwa memang dibandingkan PCR, antigen itu validitasnya atau tingkat kepercayaannya memang lebih rendah dibandingkan PCR. Tetapi dia juga bisa menangkap adanya virus SARS-CoV-2 ya dari antigen tadi itu, artinya tapi dalam kondisi yang di awal-awal. Jadi kalau misalnya terkena SARS-CoV-2 ke dalam tubuh kita masuk gitu hanya 5-7 hari pertama, seminggu pertama aja. Nah, setelah seminggu kemudian padahal masih menularkan itu sekitar 10-12 hari itu. Nah, itu biasanya itu kita nggak bisa mendapatkan dari swab antigen, dia akan negatif palsu. Nah, itu dari PCR bisa. Jadi PCR itu sebetulnya bisa deteksi dari awal sampai dengan akhir. Mungkin sampai ada yang baru manggilannya sampai 1 bulan gitu ya. Tapi kejelekannya apa kalau PCR? Sudah sembuh pun gitu ya, masih bisa tetap positif, udah tinggal bangkainya aja gitu. Ibaratnya tinggal sisa-sisa fragmen dari virusnya itu gitu. Jadi memang itu bedanya PCR dengan antigen. Tetapi keduanya bisa dipakai untuk mendeteksi adanya virus SARS-CoV-2 dalam tubuh kita. Nah, apakah itu baik digunakan pada anak-anak yang mau melakukan tatap muka? Nah, itu relatif ya. Kalau menurut saya sih, ya guru-guru, anak-anak, ya memang idealnya sih, itu idealnya ya Bu Tuti ya. Idealnya memang dilakukan. Apakah swab PCR atau swab antigen sebaiknya idealnya itu dilakukan. Karena kita tahu bahwa Omicron itu seperti halnya virus SARS-CoV-2 yang varian yang lain, itu memang antara 50-70% itu tidak bergejala. Padahal tidak bergejala itu bukan berarti nggak ada virusnya kan, gitu ya. Ada virusnya dalam nasofaring ya, dalam tenggorokan kita atau dalam
rongga hidung kita ya. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya dia positif, seolah-olah dia nggak sakit karena nggak bergejala, dia bisa nularin temannya tadi yang juga nggak sakit, membawa pulang ke rumah yang misalnya ada neneknya yang umurnya 80 tahun, atau ada anak kecil, ya, atau misalnya ada mereka yang komorbid tadi yang autoimun, yang rematik, ataukah yang apa ya, yang lupus, atau yang nyeri-nyeri apalah ya. Nah, yang itu kemudian yang kencing manis dan lain itu yang mereka rentan terhadap Omikron yang akhirnya bisa menjadi bergejala yang ringan sampai sedang, ya bahkan bisa berat, bisa kritis, bisa meninggal. Itu yang ditakutkan. Jadi mungkin itu Bu Tuti dari saya. Ya, tes antigen itu ya, Dokter Aryati. Bedanya apa sih tes antigen yang murah dan antigen yang mahal? Apakah valid hasilnya? Pertama itu, kedua, sekarang ada beberapa perusahaan-perusahaan atau unit-unit usaha termasuk salon kecantikan ya, itu melakukan tes swab antigen sendiri kepada karyawan-karyawannya. Itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya ya. Wah, ini nih pertanyaannya bagus ini Bu Tuti. Ini pertanyaan Bu Tuti itu sama teringat saya laporan seorang teman anggota SPK saya di luar Jawa yang mengatakan ada jual beli tadi itu, surat jual beli antigen. Jadi bahkan nggak diperiksa. Nah, padahal sesungguhnya kita tahu bahwa pengambilan swab antigen itu kan sebetulnya dilakukan oleh tenaga medis ya, yang paham lah ya anatominya, masuknya swab itu ke dalam hidung, sampai nyogrok ke nasofaring ya, sampai sogrok kemudian diambil lagi, itu kan sebetulnya itu ada tanda petik itu keahliannya ya. Nah, kalau misalnya dilakukannya oleh tenaga yang ahli, apa ya pas gitu ya, apa ya benar sampai ke belakang, apa nggak cuma sekedar lewat doang, akhirnya negatif, padahal tanda petik negatif palsu, karena nggak kena tuh virusnya. Memang sebetulnya idealnya tes antigen itu dilakukan oleh tenaga yang ahli, artinya yang tenaga kesehatan atau yang telah dilatih untuk hal tersebut. Jadi sehingga tahu persis bahwa cara pengambilannya yang benar itu bagaimana. Kemudian yang kedua, pengambilan itu kemudian dilakukan tes gitu kan. Nah, limbahnya ini kan infeksius. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan pengaturan limbah yang benar, ini bisa menularkan ke lingkungan itu. Jadi misalnya ternyata limbahnya itu dibuang sembarangan. Ini orang yang positif nih, dibuang sembarangan. Apa yang terjadi? Nularin juga kan, bisa ke lingkungan itu. Nah, itu memang yang saya juga sedih sih melihat adanya penjualan antigen yang yang di online gitu ya, dijual bebas, dilakukan sendiri gitu, ngerjakan sendiri. Nah, padahal kemudian limbahnya nggak tahu tuh ya, mencemari lingkungan apa enggak. Nah, itu yang bahaya di situ. Jadi ketidaktahuan masyarakat seperti itu, sehingga sebaiknya tidak dilakukan di tempat-tempat yang kurang bertanggung jawab seperti itu. Jadi sebaiknya dilakukan di tempat kesehatan, fasilitas kesehatan. Demikian Bu Tuti. Ya. Dokter Aryati, saya ingat sekali ya, dampak yang menurut saya sangat merugikan, sangat menakutkan yang dialami oleh pasien yang sembuh dari penyakit COVID-19, yang orang mengenalnya sebagai post-COVID syndrome. Itu kalau saya tidak keliru itu dialami oleh mereka yang terinfeksi virus-virus Delta. Apakah juga Omikron ini menyebabkan hal serupa, Dr. Aryati? Baik, terima kasih Bu Tuti. Wah, ini pertanyaan bagus banget dan penting ya. Jadi sebelum saya menjawab tentang gejala apa yang masih dialami oleh mereka yang terkena virus SARS-CoV-2 atau COVID ini, mungkin saya memberikan sedikit pandangan tentang gejala apa sih yang dialami oleh mereka yang terkena varian SARS-CoV-2 yang bukan Omikron dan dengan yang Omikron. Ya. Yang saya dulu alami waktu bulan Mei 2020 itu, Bu Tuti, itu gejalanya itu demam gitu ya, mual, muntah, diare. Siapa yang ngira kalau saya kena COVID? Saya berpikirnya, ini kenapa nyeri-nyeri di betis saya ya? Jangan-jangan saya kena leptospira tuh yang kena hujan-hujan itu ya, yang karena kencingnya tikus itu ya. Ya, tapi kok ada diarenya ya? Jangan-jangan saya kena tipes nih, nah gitu kan. Jadi pikirannya berjalan-jalan. Tapi karena lagi COVID barusan masuk Indonesia bulan Maret dan saya kena Mei, ya udah swab aja deh. Dan dikirimkanlah tim dari rumah sakit karena saya di laboratorium patologi klinik Yosudar Stomo, dikirimkanlah PPDS saya yang swab saya, dan ternyata COVID SARS-CoV-2 saya positif. Anak-anak langsung di tracing ya kan, kalau sudah ada yang positif itu harus di trace ya. Anak saya di trace, anak saya dua-duanya positif.
ya, pembantu di trace juga. Nah, ternyata apa yang terjadi, saya positifnya itu artinya gejala saya itu selama seminggu diare, mual muntah, turun 7 kilo dalam 5 hari ya, mestinya kan turunnya sekarang, saya mau kok turun sekarang ya, tetapi masih obesitas nih Bu Titi ini. Tapi waktu itu benar-benar yang saya nggak bisa bangun dari tidur. Minggu kedua saya sesak nafas, pneumonia, dan kemudian pikun. Minggu ketiga saya pikun dan akhirnya sering lemes, dada berdebar-debar, kena jantung juga. Nah, ternyata anak saya ringan-ringan aja. Teman saya yang opname ternyata demikian juga. Jadi artinya gejala setelah ini waktu gejala saya kena COVID, kemudian setelah saya sembuh dari COVID, apa yang terjadi? Masih ada gejala sisanya, yaitu merasa fatigue. Fatigue itu artinya lelah yang berkepanjangan. Jadi yang tadinya saya sampai jam 11 malam bisa HP, bisa WA, ternyata jam 6 sore sudah nggak kuat, udah tepar. Besoknya jam 3 sore sudah tepar. Besok lusa sudah jam 1 siang sudah tepar. Artinya tambah lama tambah nggak kuat sampai 3 bulan. Dan saya mengalami insomnia, nggak bisa tidur. Bayangin, selama 3 bulan setelah kena COVID itu hanya tidur setengah jam setiap malam. Akhirnya saya akupunktur sampai 12 kali. Itu baru membaik, baru bisa tidur. Bisa tidur sampai 6 jam. Tadinya cuma 2 jam. Setengah jam, jadi 2 jam. Akhirnya jadi 6 jam. Nah, gejala lainnya setelah fatigue, ya, setelah berkepanjangan, nggak tidur, rambut rontok. Cocok-cocokan dengan teman saya, dia juga rambutnya rontok. Ya, jadi kemarin rambut rontok itu akhirnya apa? Takut botak dong, bingung segala macam. Tapi itu akan pulih dengan sendirinya. Hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi gejala pasca sembuh dari COVID ada istilah long COVID, ya, sampai 6 bulan. Ada keluhan-keluhan seperti itu. Tentu tidak semua mengalami seperti itu. Ya, ada yang gejalanya ringan mengalami, ada yang gejalanya berat mengalami. Jadi nggak bisa diprediksi apakah pasti terkena long COVID. Demikian juga sekarang kita lihat setelah long COVID itu setelah 6 bulan, kalau masih ada gejala setelah 6 bulan namanya persistent COVID. Di Inggris ada penelitian tentang persistent COVID ini, ternyata sampai setahun pasca kena COVID, ternyata ada yang terganggu di otak, ya, di neuron di otaknya, yaitu apa? Kesulitan dalam merangkai kata-kata, ya. Misalnya ini teringat nih, kepengen makan apa ya, kepengen makan lontong kupang. Ingat wajah kupangnya, ingat wajah lontongnya, tapi nggak tahu bahwa itu namanya lontong kupang. Itu loh gitu ya. Nah, susah merangkai kata-kata, ya, sulit lupaan gitu ya, pikun tadi itu. Dan ternyata itu juga dialami oleh dikatakan itu dialami banyak pada orang yang mengalami autoimun, ya, tidak juga autoimun tapi juga dialami oleh yang autoimun. Jadi demikian Bu Tuti. Nah, pada Omikron bagaimana? Karena ini baru, kita sama-sama nggak tahu apakah ada gejala long COVID-nya. Jadi jangan abaikan. Kalau mereka yang sekarang sudah kena Omikron, kita baru bisa tanyanya nanti 6 bulan lagi. Ada keluhan yang masih ada enggak gitu ya. Jadi jangan abaikan karena Omikron itu ternyata yang saat ini dikiranya ringan, tapi sudah mulai ada laporan-laporan kematian baik di Indonesia, di Amerika, di mana-mana ya. Jadi jangan abaikan apalagi pada mereka yang memiliki komorbid ya, keluhan-keluhan yang selain yang orang yang sehat tadi juga punya diabetes ya, punya kencing manis, punya TBC, punya lain-lain atau imun itu tadi bisa juga terkena Omikron yang mungkin bisa menjadi berat gitu ya. Anak-anak maupun lansia atau yang usianya sudah usia lebih dari 60 tahun gitu ya, hati-hati. Demikian Bu Tuti. Mudah-mudahan nggak ada ketinggalan. Ini pertanyaan terakhir, Dr. Aryati. Masyarakat selalu beranggapan begini, wah pokoknya saya mengkonsumsi vitamin C, B, D3, E, matahari berjemur, sudah cukup, pasti tidak kena infeksi. Gimana komentarnya? Komentar terakhir dari Dr. Aryati. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi menurut saya sih Bu Tuti tentang bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh tadi dengan berjemur, saya sangat setuju. Karena salah satu terapi dari COVID itu juga vitamin D3. Nah, vitamin D3 itu sebetulnya itu dia tidak bisa berdiri sendiri aja. Dia juga perlu ada convert dari sinar matahari untuk mengubah provitamin D3 menjadi vitamin D3 itu ya. Jadi kita tahu bahwa penting vitamin D dari tanda petik matahari gitu ya, sinar matahari. Nah, sehingga disarankan jemur-jemur deh siang-siang, jangan siang banget ya, yang baik sih antara jam 9 gitu ya,
Jam 9 sebentar aja, seperempat jam, ya jemur-jemur punggungnya. Tapi kalau teman-teman berjemur-jemurnya pakai full gitu ya, pakai full supaya takut nggak kepanasan, pakai payung, pakai jas, pakai segala macam percuma juga ya. Jadi berjemurnya juga jangan pakai tutup-tutupan begitu ya, jemur aja punggungnya gitu. Jadi menurut saya sih berjemur itu baik. Kemudian tadi nutrisi tadi vitamin menurut saya kok baik-baik aja ya Bu Tuti ya. Dan itu saya kira nanti bisa Bu Tuti yang nambahin nih malah keahliannya Bu Tuti ya. Jadi kalau menurut saya vitamin multivitamin boleh, atau enggak vitamin tapi makanannya udah cukup baik nih. Sayurnya banyak setiap hari, misalnya kita tahu bahwa pemerintah telah menerangkan piringku ya. Piring makanku yang satu piring itu dominasi sayurnya separuh itu nggak salah saya pernah baca itu ya. Itu bagus itu. Jadi banyak sayurnya, banyak buahnya, kita ambil dari vitamin dari sayur dan buah. Tetapi kalau misalnya memang tidak bisa mengkonsumsi sayur dan buah ya karena alasan tertentu, entah nggak suka lah, entah apa ya, itu bisa aja konsumsi vitamin-vitamin yang multivitamin tadi. Kemudian yang penting menurut saya sih cukup istirahat. Menurut saya kok istirahat itu paling penting ya. Istirahat cukup tuh paling penting, minimal 6 jam yang kualitasnya baik gitu ya. Jadi jangan bolak-balik bangun mikir apa gitu ya. Tanggal muda tapi kok sudah banyak pikiran gitu ya. Nah, kemudian itu terlalu mencemaskan sesuatu Bu Tuti. Kalau saya melihat banyak orang itu mencemaskan hal-hal yang belum kejadian. Itu sering banget tuh. Teman-teman mikir ini, nanti kalau ini gimana? Lah kalau apa tuh nggak usah dipikir ya. Kita jalani aja hidup ini dengan ikhlas aja, nerimo aja, bersyukur alhamdulillah kita masih bisa bernafas dengan baik gitu ya, nggak pakai ventilator ya, alhamdulillah banget gitu kan. Oksigennya banyak di sekitar kita gitu kan. Kemudian kita ketemu teman-teman sekitar bisa tersenyum, kita bisa menghirup makanan, masih ada makanan, masih ada baunya, itu nggak anosmia, berarti kita nggak, itu menurut saya disyukuri aja. Kalau ada masalah ya segera menurut saya kita menurut saya itu ambil nafas panjang lewat hidung, kemudian tiup lewat mulut gitu ya, gitu. Ambil nafas panjang lewat hidung, kemudian tiup lewat mulut itu 3 kali. Menurut saya itu membuat kita jadi relax dan release gitu. Kemudian ya Allah, bantulah aku untuk menyelesaikan masalahku. Gitu. Serahkan aja ke atas ya. Jangan terlalu banyak pikiran karena banyak pikiran itu menyebabkan daya tahan tubuh menurun juga tuh Bu Tuti. Demikian Bu Tuti. Mungkin itu yang saya ingat ya. Mungkin mudah-mudahan nggak ada yang lupa. Terima kasih. Wah, luar biasa. Satu lagi, Dr. Artis, sebelum saya akhiri. Jadi mengakhiri pandemi COVID itu tergantung dari diri kita sendiri sebetulnya, Dr. Aryati. Betul. Jadi persepsi ya maksudnya ya. Ya. Mindset kita ya. Mindset. Betul Bu Tuti. Saya setuju banget dengan Bu Tuti ya. Jadi akhirnya begini loh. Kita itu menghadapi sesuatu nggak usah pakai heboh gitu loh. Maksud saya itu gitu. Jadi ada Omikron, oke, ada Omikron, emang kenapa gitu kan? Prokes yang benar loh ya. Protokol kesehatannya benar nih, maskernya yang benar ya, maskernya benar nih dari hidung, nutupin lubang-lubang tadi. Kemudian apalagi tadi cuci tangan gitu. Itu. Kemudian istirahat yang cukup dan lain-lain, daya tahan tubuh yang baik, kemudian protokol kesehatan yang baik, vaksinasi juga udah lengkap, ketambahan booster, doa. Nomor satu semua itu doa ya Bu Tuti. Makanya kalau ada teman yang tanya sama saya dulu, waktu kena COVID apa obatnya? Saya bilang cuma 3. Nomor 1, doa dan berserah diri. Nomor 2, doa dan berserah diri. Nomor 3, doa dan berserah diri. Kok doa terus sih? Doa dan berserah diri, tapi lain-lainnya harus diupayakan tuh. Upayakan tidur yang cukup, upayakan tadi gitu upayakan kita mau pakai, kan ada tuh hirup minyak kayu putih, boleh. Kemudian pakai air purifier, boleh, bagus gitu kan. Mau pakai apa lagi gitu. Tapi yang jelas itu kita berserah dirinya nomor 1 menurut saya Bu Tuti. Ya, artinya apa? Ada COVID diterima aja. Emangnya kenapa dengan Omikron nggak apa-apa gitu ya? Pada saat kita ternyata harus di swab ternyata positif, ya udah gitu. Oh positif, ya udah. Berarti apa? Jangan nularin yang lain. Malah ada yang kepengen cari cari temen. Jadi malahan datang ke pasar-pasar, datang ke mal-mal supaya banyak yang kena COVID juga gitu. Ada tuh yang malahan cari-cari bolo gitu ya. Janganlah. Itu beneran nih. Karena saya baca tadi di grup, saya kan ikut di grup tim vaksinasi PPID ya. Kami setiap hari Minggu masih rapat ya, tiap malam ya 2 minggu sekali. Nah seperti itu. Jadi artinya tuh apa? Kita menurut saya tuh kita jadi orang yang
yang memberikan aura positif lah ke lingkungan kita. Kita ajak yuk lingkungan kita, ayo sama-sama kita menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, ya. Kita mau senam bersama, ayo bagus-bagus aja nih senam bersama. Yang nggak usah berat-berat 1 jam gitu ya. Tapi kalau kita nggak usah senam yang 1 jam nggak apa-apa. Tiap hari senam yang 30 menit ya 5 kali seminggu udah bagus tuh. Senam jalan kaki, muter RT gitu ya, sepeda statis, sepeda yang goes boleh, nggak ada masalah. Happy paling penting itu gembira. Hati yang gembira itu kunci kita bebas dari COVID dan kesembuhan. Jadi ada COVID siapa takut gitu Bu Tuti. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali Prof. Aryati. Saya sangat yakin dan percaya bahwa informasi yang tadi diberikan oleh Prof. Aryati ini akan menambah wawasan para anggota masyarakat kita sehingga betul-betul sadar dan betul-betul tahu cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri dari penularan virus COVID-19 di masa pandemi. Terima kasih Prof. Aryati dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Makasih Bu Tuti. Makasih banyak para pemirsa yang ada, semoga bermanfaat. Sobat Sehat, demikian tadi perbincangan saya dengan Profesor Aryati yang saya sangat yakin bisa menambah kemampuan kita untuk mewaspadai pandemi COVID-19 dan kita akan menjadi tetap terjaga kesehatannya. Stay healthy, salam sehat.